Handle Jawa Demang ini untuk versi yang pertama itu lebih condong adalah sebagai stilasi dari manusia yang memakai ikat kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Kali ini masih menyambung review yang kemarin, pembahasan tentang handle, biar sahabat Pusaka Jawa itu lebih paham dengan jenis-jenis handle. Nanti next atau another time, lain waktu saya kembali ke keris lagi. Tapi saat ini saya sedang mereview handle agar sahabat Pusaka Jawa step by step memahami dari nama-nama dari satu bilah pusaka. Pertama dari handle-nya, dari mendaknya, dari warongkonya sampai ke bilahnya. Ya sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu buah handle yang sudah masyhur di kalangan para pecinta Tosanaji, yaitu handle Jawa Demam. Sedangkan handle Jawa Demam sendiri ada 3 versi. Mungkin nanti saya akan menjelaskan step by step, satu persatu versinya. Oke sahabat Pusaka Jawa, saya ambil dulu handle-nya. Oke, ini handle-nya. Sahabat Pusaka Jawa, handle Jawa Demam, ada yang bilang itu Jawa Demang, ada yang bilang Jawa Gigil. Nah, handle Jawa Demang ini untuk versi yang pertama itu lebih condong adalah sebagai stilasi dari manusia yang memakai ikat kepala. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan handle Jawa Demang ini atau Jawa Demam atau Jawa Gigil berkembang setelah Islam sudah mulai menyebar di Nusantara. Cirinya bagaimana? Karena ini yang versi pertama. Karena dia gayanya atau gambaran atau stilasinya itu seperti manusia, tapi tidak diwujudkan seperti manusia pada zaman kerajaan Hindu. Kalau zaman kerajaan Hindu kan mereka handle-nya seperti yaksa, durga, sadewa yang jelas, atau wewe gombel yang jelas bentuknya ataupun wujudnya itu jelas sekali seperti manusia atau patung ataupun raksasa. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah di versi yang pertama ini menjelaskan bahwasanya handle Jawa Demam atau Jawa Demang atau Jawa Gigil itu mempunyai ciri-ciri adalah dia mempunyai bagian pertama adalah kepala, kemudian paruh atau hidung, kemudian ikat pinggang, tali pinggang. Ini tali pinggang. Saya tunjukkan sahabat Pusaka Jawa. Nah ini paruh, ini mata. Ya sahabat Pusaka, ini tangannya biasa mendekap ke depan. Ini tali liang punting atau tempat besi ya. Nah ini lihat sahabat Pusaka Jawa, ini Jawa Demam lawasan. Jawa Demam sendiri biasanya pada umumnya tidak terlalu panjang handle-nya, kurang lebih antara 7,5 cm ataupun 8 cm. Makanya ketika satu bilah pusaka atau keris itu memakai hulu Jawa Demam, itu biasanya tidak begitu panjang besinya atau pendek kerisnya. Tapi tidak itu hanya sekedar gambaran saja ya. Nah,
Kalau dilihat dari bahannya ini, sahabat pusaka Jawa, ini terlihat kayak kayu sawo. Kayu sawo ini berat, sahabat pusaka Jawa, berat. Terus dihitamkan secara alami dengan bahan-bahan alami tentunya pada saat itu, ya. Jawa Demam sendiri, kenapa dibilang Jawa Demam atau Jawa Demang atau Jawa Gigil? Itu awalnya itu Jawa Demang, tapi entah mengapa setelah tahun 1920 itu masih memanggil Jawa Demang, tapi setelah 1920 menjadi Jawa Demam. Maka dan ada istilah Jawa Gigil karena bentuknya seperti orang yang menggigil. Jadi ini gambarannya manusia memakai ikat kepala, tangannya sedekap ke depan seperti orang menggigil, itu kedinginan ya sahabat pusaka Jawa, kedinginan seperti itu. Nah, kalau untuk versi yang kedua adalah di versi yang kedua itu Jawa Demam itu lebih banyak berkembang di Palembang maupun Lampung. Sedangkan untuk di versi pertama itu lebih banyak Jawa Demam terkenal di Riau, Jambi, Sabah, Brunei, Semenanjung Malaya, Malaysia, di wilayah seberang sana, seperti itu. Nah, kalau untuk versi yang kedua ini lebih fokus kepada di Palembang maupun di Lampung. Ini versi yang kedua saya paparkan. Kalau yang versi kedua Jawa Demam itu lebih mendapatkan bentuk seperti ini, itu mirip burung Garuda. Nah, ini mirip burung Garuda. Jadi ada dua versi, ada yang bilang manusia dengan ikat kepala, terus yang kedua versi Garuda. Ini adalah perbedaan adalah rahmat. Jadi sahabat pusaka Jawa, saya jelaskan biar sahabat pusaka Jawa ketika ada orang bilang, oh ini gambarannya orang, oh berarti itu menurut pendapat yang pertama. Oh ini gambarannya Garuda, oh berarti itu pendapat yang kedua. Nah sekarang saya jelaskan pendapat yang kedua. Pada abad sekitar 12 sampai 14 itu pada masa era Pajajaran, tentunya pada masa Pajajaran masih kuat hegemoninya di wilayah Jawa Barat situ, yang sekarang jadi Jawa Barat, mungkin letaknya lebih dekat dengan Selat Sunda. Dulu antara Palembang dan, karena Palembang dan Lampung itu kan berarti berdekatan tuh karena ada Selat Sunda. Nah, itu bahasanya mendapat pengaruh dari Pajajaran. Dulu pada masa itu berarti masa kerajaan Sriwijaya, pada masa kerajaan Sriwijaya di Palembang tempatnya itu kan dulu kebanyakan Hindu Siwa. Nah, masuknya handle Jawa Demam ini berbentuk Garuda menurut buku Krisdis ya, itu karena adanya pergeseran kepercayaan, seperti dari Hindu Siwa menjadi ke penyembahannya. Dulu kalau itu kan berarti Siwa, Hindunya menyembahnya kepada Dewa Siwa. Nah ini karena Garuda lebih dominan kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu kan sebagai dewa penjaga alam jagat ini. Kedua, tunggangannya adalah burung Garuda. Handle-handle Palembang pada masa Hindu Siwa itu lebih banyak berbentuk yaksa atau raksasa, sahabat pusaka Jawa. Nah, setelah adanya pergeseran kepercayaan, pastinya setelah ada, berarti kan ada proses. Pergeseran kepercayaan itu ada proses. Entah itu pergantian kepemimpinan, ya kan? Setelah pergantian kepemimpinan kan pertama yang pemimpin yang dahulu, raja yang terdahulu lebih memeluk Hindu Siwa. Sahabat pusaka Jawa perlu ketahui, pada zaman Hindu Siwa mereka lebih mengagungkan ular atau naga. Karena Siwa sendiri kan lebih identik di lehernya itu ada ular. Di video-video sebelumnya pernah saya bahas bahwasanya naga adalah salah satu, naga atau ular salah satu hewan yang dimitoskan atau didewakan pada zaman terdahulu nenek moyang kita. Nah,
Sedangkan burung Garuda adalah musuh utama dari ular atau naga. Ya kan? Kalau tidak ada pergeseran tidak mungkin. Ya, jadi di sini bergambar burung Garuda. Ya, burung Garuda karena dan pada masa itu mungkin pada tahun 1275 sampai 1286 kerajaan Singosari lagi gencar-gencarnya melakukan ekspansi Pamalayu atau ekspansi militer yang bertugas menjaga kewibawaan militer Singosari, yang tentunya itu adalah untuk melemahkan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaya yang letaknya di Dharmasraya. Dengan diberlakukannya ekspansi atau ekspedisi militer Pamalayu dari kerajaan Singosari, pastinya akan merubah juga entah itu dari budaya, ritual, mempunyai pengaruh. Ya sahabat Pusaka Jawa, mempunyai pengaruh sampai kepada handle keris. Berarti pada saat itu Singosari lagi mengekspansi, penaklukan secara halus kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaya, namanya ekspansi Pamalayu. Ya, pada zaman kerajaan Singosari tahun 1275 sampai 1286 Masehi. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini versi yang kedua. Jadi kan bertentangan antara versi yang pertama dengan versi yang kedua. Versi yang pertama melambangkan manusia dengan ikat kepala, versi yang kedua melambangkan Garuda bentuknya. Tapi ya ini, ya sahabat Pusaka Jawa, sekarang orang lebih identik menyebut Jawa Demam. Kalau tahun 1920 ke belakang itu Jawa Demang, ya. Dan untuk handle Jawa Demam sendiri ada versi yang ketiga, adalah yang membawa adalah para pelaut dari Bugis pada abad 15. Berarti pada abad 15, pada abad 1500-an tentunya Islam sudah menyebar karena sudah ada Wali Songo. Dan orang Bugis sendiri kan kebanyakan mayoritas beragama Islam, membawalah kebudayaan sampai ke handle keris di kerajaan Sriwijaya. Dan kebetulan pada tahun 1500-an itu kerajaan Sriwijaya pun sudah mulai kalah, dinastinya udah mulai tumbang, dan maka masuklah peradaban Islam ke situ. Ya, jadi versi yang ketiga adalah dibawa oleh pelaut dari Bugis yang membawa kebudayaan, karena Garuda di Islam itu tidak menjadi perdebatan. Ya sahabat Pusaka Jawa, di handle Jawa Demam sendiri ini saya ada dua handle Jawa Demam Lamen. Yang ini ukirnya ini ganggang kanyut, ganggang kenyut. Kanyut itu hanyut, ganggang itu kan tumbuhan yang tumbuh di atas sungai. Filosofinya adalah kita sebagai manusia, apapun beratnya dalam hidup di dunia ini, menerima cobaan akan tetap bisa menjalaninya seperti ganggang kanyut. Ombaknya besar kayak apa, hujan bagaimana, atau badai pun bagaimana, dia tetap bisa mengimbangi, seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa, handle Jawa Demam sendiri termasuk handle yang banyak disukai oleh para kolektor keris. Ini saya ada berapa ini ya? Ada banyak ini. Ini jenis-jenis handle sahabat Pusaka Jawa, jenis-jenis handle. Dan handle Jawa Demam pastinya akan bernilai tinggi ketika dilihat dari garap utuhnya maupun bahannya. Handle Jawa Demam juga banyak dibuat dari gading, kebanyakan juga dari gading, dari kayu pun banyak, dan bahkan dari perak pun ada handle Jawa Demam. Jadi orang-orang dahulu kan nilai seninya sangat tinggi. Pada zaman itu
sudah sangat tinggi, nilai kebudayaannya, nilai seninya pun tinggi, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Ini kalau dilihat dari makna dan filosofinya, di sini tangannya bersedekap. Pasti ciri-ciri dari handle Jawa Demam bersedekap ke depan. Itu lebih melambangkan kepada orang yang lebih banyak kepada spiritual, ke dunia spiritual, istilahnya tidak begitu keduniawian ya. Dan tadi versi yang kedua bahwasanya pada Sriwijaya setelah penaklukan penyebaran Islam pada abad ke-15, itu berarti sudah mulai, agama Islam sudah mulai menyebar. Pada tahun 1821 Belanda mulai menguasai Palembang yang Sriwijaya itu. Setelah Belanda menguasai Palembang itu, kolonial Belanda itu melarang masyarakat atau rakyat dari kerajaan Sriwijaya itu, Palembang dan Lampung itu, untuk membuat keris. Makanya mulai dari tahun 1821 di wilayah Palembang maupun Lampung sudah berhenti total membuat keris. Sebenarnya itu adalah propaganda dari Belanda, karena kalau masyarakatnya masih rajin membuat senjata, dikhawatirkan akan cepat untuk memberontak, karena senjata adalah alat untuk melawan. Ketika jalur perdamaian tidak dapat ditempuh, ya lewatnya jalur pertempuran atau peperangan, sahabat Pusaka Jawa. Jadi perlu sahabat Pusaka Jawa ketahui bahwasanya Palembang, Lampung dulu juga produksi keris, tapi tentunya dengan gaya keris-keris seberang. Gaya keris dari Bugis beda, gaya keris dari Palembang pun beda. Ya sahabat Pusaka Jawa, saya tunjukkan kembali. Ini jawal handle Jawa Demam, ada 2 demam. Kurang lebih handle Jawa Demam itu 7,5 cm panjangnya atau 8 cm. Ini lubangnya. Ini kalau orang bilang namanya liang punting, tempat besi. Dan untuk bagian-bagian daripada handle Jawa Demam itu ada 7, dari paruh, dari tali pinggang, dari liang puting ya. Nah sahabat Pusaka Jawa, saya sarankan untuk yang baru pemula, cobalah sahabat Pusaka Jawa untuk mengenali jenis-jenis handle. Setelah mengenali jenis-jenis handle, mengenalilah dari mendak yang di sini. Ya, ini mendak. Kemudian warongko sampai kepada bila, sampai kepada pamor. Jadi, ketika sahabat Pusaka Jawa hafal seluruh bagian, sahabat Pusaka Jawa bisa mengedukasi generasi milenial dengan objektif, dengan sesuai pakem. Banyak para senior maupun generasi milenial senang dengan pusaka tapi tidak paham persis. Yang mereka paham adalah kadang nama dapur kerisnya saja, nama warongkonya, nama mendaknya, nama handle-nya mereka nggak hafal. Makanya sahabat Pusaka Jawa panteng terus channel Pusaka Jawa Official agar sahabat Pusaka Jawa step by step akan tahu. Kemarin saya sudah bahas handle Donoriko, handle Rojomolo. Sekarang ini handle Jawa Demam. Kalau Donoriko dari Madura, Pamekasan dan atau Sumeneb, dari situ ya kan. Kalau Rojomolo kan ada yang dari Surakarta, ada yang dari pesisiran Cirebon maupun Tegal. Nah, kalau Jawa Demam atau Jawa Demang atau Jawa Gigil itu lebih terkenal di Semenanjung Malaya, di Malaysia, di Brunei, di Sabah, di Riau, di Jambi, Palembang, Lampung.
ya di seberang Pulau Jawa. Asalnya dari situ, sahabat Pusaka Jawa. Nah tadi kenapa sampai berbentuk seperti ini dengan beberapa versi, sahabat Pusaka Jawa silahkan ambil yang cocok yang mana, karena ini tidak perlu untuk diperdebatkan. Yang penting sahabat Pusaka Jawa tahu handle itu bermacam-macam. Mungkin another time atau next time saya akan bahas handle hulu kakak, itu handle seberang juga. Sebelum saya bahas handle dari Pulau Jawa, tentunya pasti banyak ya sahabat Pusaka Jawa, dengan asal usulnya kemarin sudah saya jelaskan. Handle itu pasti dengan kayu yang keras. Kalau tidak kayu yang keras maka tidak bisa berumur sampai ratusan tahun, dan kayunya juga dipastikan berkualitas tinggi dan kering agar tidak cepat lubangnya cepat besar. Kalau ini memang lubang sudah besar karena memang umurnya saya kira ini juga sudah ratusan tahun sahabat Pusaka Jawa ya. Dan handle Jawa Demam harga berapa Mas Oo? Handle Jawa Demam masing-masing tergantung garap ya, bisa 700.000, bisa 1 juta lebih, tergantung barang dan garap ataupun bahan. Kalau bahannya dari gading sudah saya sampaikan kemarin, bisa sampai 4 juta, 3 juta, bahkan bisa lebih. Ada yang bisa sampai 10 juta ya, karena ada beberapa handle yang memang kualitas garapnya bagus, umurnya sudah ratusan tahun, masih terpelihara bagus, utuh, ukirannya pun lembut, cantik, cakep ya sahabat Pusaka Jawa. Oke sahabat Pusaka Jawa, durasi tidak perlu panjang lebar. Tadi saya sudah menyampaikan 3 versi asal usul dari Jawa Demam, yaitu pertama dari yang versinya berbentuk stilasi manusia. Yang jelas mungkin setelah dari gambaran tadi, Jawa Demam lebih cenderung kepada 2, yaitu manusia dan Garuda. Yang Garuda tadi versinya tadi perpindahan antara Hindu Siwa yang menyembah kepada ular ataupun naga, karena Dewa Siwa sendiri kan ada ular di kalungnya. Setelah itu lari kepada penyembahan Dewa Wisnu yang sebagai dewa penjaga alam semesta atau jagat raya ini, dan dengan tunggangan adalah Garuda. Nah dari situ kan terlihat jelas kalau ini ada perpindahan keyakinan, walaupun sama-sama dari Hindu tapi mungkin lebih dominan kepada Dewa Wisnunya setelah dari Dewa Siwa. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe pencet tombol subscribe, yang sudah subscribe like, comment, and share agar sahabat Pusaka Jawa yang lain, generasi milenial yang lain bisa lebih paham akan cagar budaya kita, khasanah budaya yang agung dan adiluhung dari Nusantara, bisa terpelihara sampai ke anak cucu. Semoga video ini bermanfaat, tidak cuma hanya tontonan tapi menjadi tuntunan dan mengedukasi sahabat Pusaka Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.